Jadi Habar ini adalah koin yang memang market cap-nya itu cukup tinggi, yaitu ada di peringkat 43 dengan total kapitalisasi pasar yaitu 4 miliar dolar. Iya, 4 miliar dolar itu 60-an triliun lah ya. Cukup tinggi. Oke guys, jadi kita akan bahas pembahasan teknikal dulu ya. Dari Habar ini lagi gimana sih harganya? Oke, ini chart teknikal Habar di candle daily satu hari ya. Jadi kita lihat ya, Habar ini ada di harga all time high atau lagi ada harga tertingginya, yaitu di 8.100 ya. Ini harga tertinggi dari Habar dan udah koreksi sekitar 25% ya dari ATH all time high. Jadi memang banyak yang jualan gitu, banyak yang take profit guys. Jadi ya wajar lah ya banyak yang take profit. Kalau kita ukur juga udah naik 257% ya. Ya siapa sih yang nggak tertarik buat TP yang udah 200% lebih ya. Oke guys ya. Jadi memang kalau kita ngeliat titik support dari Habar ini ada beberapa ya yang mungkin bisa menjadi potensi key level Habar buat nyentuh ya kalau memang dia terkoreksi dalam gitu ya. Di sini yang pertama, dia memiliki support quote di sekitaran 5.900-an karena di sini ada area resisten yang kemudian menjadi support ya. Nah, dan gua rasa ini merupakan titik support terkuat dari Habar ya. Karena di sini rata-rata titik ATH itu merupakan support yang kuat gitu dari mayoritas koinnya. Nah, kemudian ya apabila misalkan dari 5.100 ini di breakdown, maka kita bisa mendapat level lagi 4.400 di sini ya, titik support terkuat. Kemudian minor support itu ada di 5.040 ya guys. Memang cukup dalam ya. Kalau kita ekspektasi dari koreksi Habar ini ya memang ya, kalian tahu sendiri lah. Mayoritas dari koin kripto itu kalau koreksi cukup dalam memang ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci retracement ya untuk memprediksikan posisi koreksi, memang di sini ada di level 0,618 sampai 382 di sini ya, dan memang angka-angkanya itu berada di sekitaran support yang kita gambar tadi gitu ya. Ya, jadi memang menurut gua ini merupakan titik support yang paling masuk akal ya, dari Habar ini jikalau dia harganya memang dibanting gitu sama bandar gitu ya guys. Nah, jika memang dari Habar ini harganya masih uptrendnya kuat ya, maka kita bisa mendapatkan target gitu ya dengan menggunakan Fibonacci extension lagi, yaitu titik swing high dan swing low, yaitu ada di 9.600. Tetapi sekali lagi gue konfirmasikan bahwa kita belum mendapat kepastian dari Fibonacci extension ini, karena syarat dari Fibonacci extension itu adalah harus terbentuk swing high atau kepala cangkul di sini, dan sekarang memang belum terbentuk. Karena kita lihat candlenya masih belum terbentuk swing high gitu ya, masih tekanan seller masih kuat gitu ya di level support 5.900 ya. Kalau teman-teman ingat XTZ ya, XTZ itu udah kebanting sekitaran 34% ya dari tanggal 29 Agustus itu. Jadi mayoritas orang-orang udah negatif nih ke XTZ. Wah, XTZ bakal kebanting nih, mending gue cabut dari XTZ. Ternyata malah terbang-terbangan lagi gitu guys, dari 61.000 ke 112.000 ya. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci extension di sini memang kecapai gitu targetnya ya. Targetnya itu di 1618 ya, di 109.000 ya. Ya, tapi memang di sini XTZ udah kebentuk swing high-nya ya, di tanggal 9 September. Jadi kita bisa pakai Fibonacci extension ya guys. Dan buat yang tanya, bang sekarang boleh masuk nggak nih? Karena kan dari Habar harganya udah murah bang. Ya saran gue jangan masuk dulu ya, karena walaupun harga memang sudah murah dan kebanting 25%, itu bukan berarti harganya bakal langsung mantul. Bukan berarti harganya bakal langsung rebound dan naik gitu aja ya. Karena kita lihat di sini tekanan seller memang masih kuat guys. Pembeli belum masuk ya. Maksudnya pembeli Wells, pembeli Paus itu belum masuk ya, masih retail aja yang baru masuk. Jadi kemungkinan besar harganya masih akan lanjut terkoreksi ya, apabila memang belum terdapat konfirmasi bagi kita bahwa buyer itu udah masuk ya. Nah, dan titik konfirmasi itu bermacam-macam ya. Bisa jadi candle engulfing, bisa jadi struktur swing high swing low, dan kalian bisa ngelihatnya itu ngezoom di candle 15 menit ya. 15 menit di sini. Kalian lihat di sini tekanan seller masih kuat ya. Nah, biasanya gue itu entry memakai konfirmasi berupa titik swing high dan swing low ya. Apabila koin itu udah di break ya, misalkan di sini guys ya, gue kasih ilustrasi.
Kan di sini dia strukturnya masih ngikutin trend line di sini ya. Rata-rata kalian lihat aja nih, titik supportnya itu selalu mantul, harga itu selalu mantul ketika dia menyentuh titik trend line-nya di sini ya. Dan apabila titik trend line-nya udah di break ya, biasanya gue udah siap-siap mantau tuh ya, udah siap-siap masang posisi ya. Misalkan di sini aja dia gue gambar lagi ya, udah di break segini nih ya. Sorry, ini salah indikator gue. Gue straight ya di sini. Nah, misalkan udah di break di sini ya, gue belum ambil posisi ya. Gue ambil posisi biasanya ketika retest di titik support yang ada. Kemudian biasanya itu harganya bakal mantul lagi gitu ya. Biasanya harganya bakal mantul lagi ya. Ketika udah di break kemudian terjadi retest ya. Itu untuk menghindari kita terjadi false break. Dan tentunya biasanya juga gue kalau nggak scalping itu selalu pakai stop loss. Ya, stop loss itu penting lah buat menyelamatkan aset kita ya. Nah, biasanya gue spread stop loss itu sekitaran 5-8% lah, tergantung seberapa besar risk and reward ratio kita. Nah guys, buat kalian yang mau dapat sinyal terbaru ya mengenai koin apa aja yang lagi di break dan strukturnya bagus, boleh join aja di kolom Telegram. Karena kemarin tanggal 15 September itu gue ada ngasih beberapa signal. Contohnya aja nih Koti. Tanggal 15 September itu Koti ada di harga 4.600 ya. Dan kalian lihat sendiri harga sekarang itu udah terbang ke 5.900 dan mau 6.000 ya. Koti masih angkat nih, bisa buy on single ya, oke. Dan juga di sini kita sering diskusi sama teman-teman anti nyangkut Clubhouse ya. Dari teman-teman juga aktif gitu ya dan mau ngebantu sharing satu sama lain gitu ya. Nggak egois, nggak mau cuan sendiri ya. Sering bagi-bagi info juga emang ya, gue seneng ya sama teman-teman komunitas anti nyangkut Clubhouse ini. Karena solidaritasnya kuat gitu ya. Oke, langsung aja klik link di deskripsi guys. Nah, langsung back to the topic ya. Mungkin itu aja analisa teknikal yang bisa gue berikan ya. Selebihnya teman-teman bisa do your own research ya. Dan juga di sini kita akan bahas fundamental sedikit fundamental dari Habar ya. Oke guys, kita langsung masuk ke coin market cap lagi ya. Di coin market cap, Habar ini ada di peringkat 43 ya. Sorry, udah gue jelasin tadi. Kita lihat supply-nya. Supply-nya itu ada 50 miliar dan baru terpenuhi 9,64 miliar ya. Dan juga di sini baru terpenuhi sekitar 9% ya dari total. Memang masih dikit ya. Masih sedikit. Jadi potensi harga naik ini masih ada gitu dari Habar. Ya. Terus Habar ini koin apa gitu ya? Jadi koin Habar ini adalah token yang termasuk jaringan protokol yang ingin memproses transaksi yang banyak dengan waktu yang cepat dan juga dengan harga yang murah. Di sini kalian baca aja. Mainnet Hedera Hashgraph sudah menangani lebih dari 4,5 juta transaksi per hari hingga 10.000 transaksi per detik gitu ya. Kemudian Hedera nih biayanya cuma $0,0001 ya. Dan biaya yang hemat yaitu memudahkan 0,0017 kW jam listrik ya. Jadi memang Hedera Hashgraph ini salah satu kelebihan itu protokol transaksi yang cepat gitu ya. Tetapi kekurangannya di sini Habar ini nggak decentralized ya, karena transaksi blockchain itu bisa kita lihat gitu lah. Ini salah satu kekurangan dari Habar ya. Dan di sini ada dewan pengawasnya dari Habar, yaitu ada Google ya. Tadi gue baca Google ya. Nah, di pemerintahan Hedera. Jadi Dewan Hedera ini ada dikontrol oleh Google, IBM, LG, Magalu-Tata. Jadi semua perusahaan ini bisa melihat transaksi yang ada di Hedera lah. Makanya kan blockchain itu decentralized ya guys ya. Crypto itu orang-orang mau masuk crypto itu karena decentralized, artinya nggak terpusat. Sedangkan Habar ini termasuk salah satu crypto yang centralized ya, semi centralized lah maksudnya, semi centralized ya. Itulah salah satu kekurangan daripada Habar ini. Tetapi itu pun nggak menutup ya, Habar ini harganya bisa naik. Karena memang itu pun masih pro kontra gitu. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Sebagian mendukung karena dirasa lebih aman, karena didukung oleh institusi gede, nggak mudah diselewengkan gitu ya dari manajemen itu sendiri ya. Kalian tahu ya, sering kali terjadi rug pull, developer nggak tanggung jawab di kripto ini, banyak sekali ya hal-hal kasus seperti itu. Makanya ini juga bagaikan pisau bermata dua bagi Habar ya. Bagaikan pisau bermata dua dari Habar guys. Nah, mungkin segitu aja ya analisa yang bisa kita berikan dari Habar ini. Oke, see you in the next video, bye bye.